Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Moko ya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang inflasi dan pengangguran. Ya, jadi masalah inflasi dan pengangguran ini adalah merupakan masalah perekonomian ya, masalah pokok perekonomian yang dihadapi oleh setiap negara. Jadi setiap negara akan menghadapi masalah ini, inflasi dan pengangguran. Cuma kadarnya yang berbeda-beda ya, kadar keseriusan atau keparahan dari masalah tersebut. Nah, sekarang kita ke inflasi terlebih dahulu. Nanti kita akan melihat apa pengertian inflasi dan juga pengangguran, kemudian apa sebabnya dan apa akibatnya terhadap perekonomian. Nah, baik, sekarang kita ke inflasi. Jadi inflasi ini secara umum adalah kenaikan harga-harga. Ya, ini, jadi inflasi adalah suatu proses ya, kenaikan harga-harga yang terjadi dalam sesuatu perekonomian atau dalam suatu negara ya, perekonomian sebuah negara. Jadi secara inflasi ini sebenarnya tidak menjadi masalah ketika kadarnya itu rendah, persentasenya rendah. Itu kalau per bulan kurang dari 1% dalam tiap bulannya ya, ini. Jadi, maka inflasi itu ada inflasi yang merayap itu dalam setahun tidak sampai 4%, 4 sampai 5%. Jadi inflasi ini menjadi masalah ketika kadarnya 2 digit, lebih dari 10%. Ini, jadi yang naik itu berbagai macam harga, terutama harga kebutuhan pokok itu pada mengalami kenaikan. Ya, jadi di negara kita ini BPS setiap bulan mencatat laju inflasi ini. Ya, nanti diharapkan dalam 1 tahun itu tidak melebihi 10% ya. Jadi inflasi kalau sudah lebih dari 10% ini menjadi masalah yang serius. Ya. Dulu pada tahun 65 pada masa Orde Lama itu Indonesia pernah mengalami hiperinflasi. Jadi inflasi sampai lebih dari 600% ya. Jadi harga-harga mengalami kenaikan 6 kali lipat. Ya, ini pada masa itu ya, masa catatan hitam dalam perekonomian Indonesia ini pada masa Orde Lama tahun 65 itu ya, sekitar itu. Ya, kemudian tingkat inflasi dinyatakan dalam persen ya, menunjukkan persentase kecepatan kenaikan harga-harga dalam periode tertentu. Ya, dihitung tiap bulan, kemudian nanti secara akumulatif dalam 1 tahun berapa persen. Jadi menggambarkan seberapa buruk masalah ekonomi yang dihadapi. Jadi sekali lagi saya ulangi bahwa inflasinya akan menjadi masalah yang serius ketika angkanya 2 digit atau lebih dari 10% dalam 1 tahun ya, dalam 1 tahun. Lebih dari 10% itu menjadi masalah serius. Nah, harga-harga mengalami kenaikan. Jadi kalau harga-harga naik itu kan apa-apa jadi mahal ya, akan menyebabkan pendapatan real masyarakat turun. Jumlah orang miskin akan bertambah banyak nanti. Ya, banyak orang yang tidak bisa mencukupi kebutuhan pokoknya ini. Ya, kemudian maka ini menjadi masalah serius. Tapi secara wajar nanti ada inflasi merayap, ini normal. Jadi kalau inflasi itu naiknya merayap, tidak tinggi, itu bisa menjadi insentif bagi dunia usaha, bisa menjadi insentif bagi dunia investasi, nanti akan bisa mendorong menjadi stimulus bagi kegiatan investasi. Ya, karena investor itu yang diharapkan adalah pendapatan yang tinggi ya ini. Ya, pendapatan tinggi diperoleh dari harga-harga barang yang juga tinggi, yang mengalami kenaikan. Tapi kenaikan yang masih wajar ya. Ya. Kemudian sekarang kita ke penyebab. Apa penyebab inflasi? Secara dalam teori ekonomi pada khususnya ada 2 penyebab dari tinjauan ekonomi ini ya. Penyebab inflasi dari tinjauan ekonomi.
ada dua penyebab, yaitu demand pull inflation. Jadi penyebab investasi dari tinjauan ekonomi. Jadi inflasi tarikan permintaan. Ya, jadi inflasi ini disebabkan karena naiknya permintaan agregat masyarakat. Jadi pada musim-musim tertentu, misalkan menjelang hari raya atau pada akhir tahun, ini biasanya terjadi inflasi yang cukup tinggi. Jadi terjadi ketika sektor perusahaan tidak mampu dengan cepat ya, melayani permintaan masyarakat yang terus meningkat. Jadi permintaan agregat meningkat tadi. Akan terjadi kelangkaan barang dan ini akan menyebabkan kenaikan harga-harga. Jadi kenaikan permintaan tidak diimbangi dengan kenaikan pasokan barang atau kenaikan produksi barang-barang dan jasa. Ini maka akan terjadi akan mendorong terjadinya kenaikan harga. Ini maka disebut demand pull inflation, inflasi karena tarikan permintaan masyarakat atau permintaan agregat yang meningkat. Kalau di negara kita, ya kita sudah bisa membacanya. Ini secara musiman akan terjadi. Misalkan pada hari raya, pada akhir tahun atau pada musim liburan dan sebagainya. Ya, kemudian inflasi ini terjadi pada saat perekonomian mencapai tingkat full employment. Jadi full employment itu perekonomian yang ideal, jadi perekonomian dalam kapasitas penuh, kapasitas produksi, dan pertumbuhan ekonomi berjalan dengan pesat. Tetapi kemudian pada perekonomian ini menyebabkan pendapatan masyarakat meningkat. Nah, kenaikan pendapatan masyarakat ini akan menyebabkan kenaikan permintaan agregat dan selanjutnya mendorong kenaikan harga-harga. Nah, maka terjadi inflasi yang disebut sebagai inflasi tarikan permintaan. Ini dari sisi permintaan, jadi ditarik oleh permintaan. Nah sekarang dari sisi penawaran, cost push inflation, ini inflasi karena dorongan biaya produksi. Ini dari sisi penawaran. Ya, jadi ini dipicu oleh kenaikan biaya produksi. Jadi misalkan terjadi karena kenaikan harga input, harga bahan baku, naiknya harga BBM, naiknya tarif listrik, ini akan mendorong kenaikan biaya produksi. Kenaikan harga input dalam perekonomian akan mendorong kenaikan biaya produksi, yang selanjutnya berakibat pada kenaikan harga output. Jadi kalau biaya produksi naik, mau tidak mau perusahaan harus menaikkan harga produknya atau harga output. Ini maka disebut inflasi dorongan biaya. Seringkali inflasi ini juga sama terjadi ketika perekonomian hampir atau telah mencapai tingkat full employment. Ini maka terjadi justru perekonomian full employment ini akan menyebabkan inflasi baik dari sisi permintaan maupun dari sisi penawaran. Nah sekarang apa akibat buruk inflasi? Jadi inflasi ini adalah karena merupakan masalah pokok perekonomian, menjadi masalah serius ketika kadarnya atau persentasenya tinggi, tentunya akan merugikan, akan membawa akibat buruk baik terhadap perekonomian maupun terhadap individu dan masyarakat. Nah, terhadap perekonomian ini akibatnya akan mendorong investasi yang spekulatif, menurunkan investasi produktif. Jadi orang melakukan investasi itu yang sifatnya spekulatif, hanya mencari keuntungan sesaat ya. Kemudian terjadi uncertainty of economy, ketidakpastian perekonomian, dan masalah neraca pembayaran, terjadi defisit neraca pembayaran. Kemudian terhadap individu dan masyarakat memperburuk distribusi pendapatan, jadi distribusi pendapatan semakin timpang. Jadi distribusi pendapatan yang timpang itu sebagian besar pendapatan nasional itu dinikmati oleh sekelompok kecil masyarakat, pemilik modal tadi atau yang berpendapatan tinggi. Sementara nanti akan menciptakan, akan menambah angka kemiskinan, maka distribusi pendapatan semakin timpang. Ingat kaitan distribusi pendapatan dengan
dengan kemiskinan. Kalau ketika distribusi pendapatan itu semakin timpang, maka angka kemiskinan akan semakin meningkat. Kemudian menurunkan pendapatan real jelas karena harga-harga naik. Kemudian menurunkan aset real. Ya, ini akibat buruk inflasi. Ya, kemudian kita ke pengangguran sekarang. Ini juga merupakan masalah pokok perekonomian juga. Selain inflasi ada pengangguran. Ini, nah sekarang kita ke pengangguran. Pengertiannya, jadi pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Ya, jadi ingin bekerja, mencari kerja tapi belum dapat. Nah, maka itulah pengangguran. Ya, konsep dari BPS nanti seperti itu. Kemudian tingkat pengangguran ini menjadi masalah ketika angkanya lebih dari 10% sama. Ya, saat ini kalau di negara kita masih di bawah 10%. Ya. Ini jadi akan menjadi masalah ketika lebih dari 10%. Nah sekarang untuk terkait dengan masalah pengangguran tadi, nah ini, jadi ini konsep dari yang diadopsi atau digunakan oleh BPS tentang untuk menghitung tingkat pengangguran. Ya, jadi tingkat pengangguran ini yang dihitung itu adalah jumlah, jadi penduduk ini dikelompokkan dua, tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Ini berdasarkan usia. Jadi tenaga kerja itu penduduk usia 14 tahun ke atas. Kalau bukan tenaga kerja ini usia anak-anak kurang dari 14 tahun. Nah kemudian tenaga kerja terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Nah, untuk menghitung pengangguran ini yang angkatan kerja ini. Jadi jumlah penganggur yang B ini. Jadi angkatan kerja terdiri bekerja dan menganggur. Jumlah penduduk yang menganggur dibagi jumlah angkatan kerja. Itulah yang disebut sebagai tingkat pengangguran. Jadi tingkat pengangguran itu jumlah penduduk yang menganggur dibagi jumlah angkatan kerja kali 100, maka dalam persen nanti. Ini, jadi pengangguran akan menjadi masalah ketika angkanya lebih dari 10%, seperti halnya di inflasi tadi. Maksudnya menjadi masalah serius. Ya. Jadi meskipun belum sampai 10, tapi kalau kecenderungannya terus meningkat, ya itu sudah menjadi masalah. Ya. Maka harus diatasi melalui berbagai kebijakan pemerintah, terutama kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter. Ya, ya kemudian sekarang apa sebab-sebab pengangguran? Ya. Seperti hanya di inflasi, kita nanti akan melihat sebab dan akibatnya. Ini sebab-sebab pengangguran karena kekurangan pengeluaran agregat. Ya, sebagai akibat dari pendapatan masyarakat yang rendah, ingin mencari kerja lain yang lebih baik karena penggunaan peralatan produksi modern ini juga menimbulkan pengangguran, ketidaksesuaian keterampilan pekerja dengan keterampilan yang dibutuhkan, jadi banyak sebabnya ini tadi ya. Ini kemudian jenis-jenis pengangguran ini terkait dengan sebab-sebabnya tadi, ada pengangguran konjungtur. Ya, pengangguran konjungtur terkait dengan tingkat kegiatan ekonomi. Jadi ketika perekonomian lesu atau underemployment itu akan menimbulkan banyak pengangguran. Kemudian ada pengangguran struktural, ini sebagai akibat dari perubahan struktur dan kegiatan ekonomi, jadi struktur agraris ke struktur industri misalkan. Jadi butuh penyesuaian, jadi karena biasanya dari struktur agraris ke struktur industri ini kebutuhan akan membutuhkan syarat tenaga kerja tertentu, baik tingkat pendidikan maupun keterampilannya. Nah ini belum bisa dipenuhi oleh masyarakat urban tadi, maka akan terjadi pengangguran. Nah, kemudian ada pengangguran normal, friksional, ya ini wajar, nanti sifatnya sementara. Kemudian langsung kita ke akibat buruk pengangguran. Pengangguran pun karena ini adalah masalah pokok perekonomian, tentunya berakibat buruk baik terhadap perekonomian maupun terhadap individu atau masyarakat, terhadap
perekonomian ini menurunkan tingkat kemakmuran karena masyarakat tidak berpendapatan, pendapatan nasional akan menurun, kemudian penerimaan pajak menurun, menurunkan pertumbuhan ekonomi ya. Kemudian akibat buruk terhadap individu dan masyarakat akan menyebabkan kehilangan pekerjaan dan sumber pendapatan, kehilangan keterampilan, dan akan menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik. Ya, demikian materi kali ini tentang masalah perekonomian, yaitu tentang inflasi dan pengangguran. Ya, nanti kita jumpa lagi dalam perkuliahan setelah UTS. Kita akan membahas bagian makro nanti ya. Jadi melihat perekonomian sebuah negara. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.